Konstruksi bangunan, membangun lebih dari sekedar tembok, ditulis oleh Windianti, seorang full stack developer yang juga gemar membaca dan mempelajari dunia konstruksi dan interior dari berbagai sumber. Ketika kita berjalan-jalan di kota-kota besar yang tumbuh dengan cepat, kita sering melihat berbagai proyek konstruksi bangunan. Gedung pencakar langit, rumah sakit modern, sekolah yang megah, semuanya merupakan hasil dari konstruksi. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan konstruksi? Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai pengertian konstruksi, jenis-jenisnya, serta beberapa contohnya. Mengenal konstruksi. Konstruksi dapat dijelaskan sebagai proses pembangunan atau pembuatan struktur bangunan seperti gedung, jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Proses ini melibatkan sejumlah langkah mulai dari pengukuran awal, perencanaan, pemilihan material, pengolahan material, hingga tahap akhir pemasangan atau pembangunan struktur tersebut. Konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan model atau tata letak dari suatu bangunan. Dalam konteks ini, konstruksi menjadi kunci untuk memungkinkan manusia membangun sarana dan prasarana yang aman dan berfungsi dengan baik. Dalam dunia arsitektur dan teknik sipil, konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur di berbagai area. Singkatnya, konstruksi mencakup seluruh objek bangunan yang terdiri dari berbagai bagian struktur. Jenis-jenis konstruksi. Konstruksi tidak hanya sekadar proses fisik pembangunan. Istilah konstruksi itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, seperti yang dijelaskan di setelah ini. 1. Konstruksi bangunan gedung atau building construction. Jenis ini mencakup berbagai jenis bangunan, mulai dari gedung perkantoran mewah hingga rumah toko sederhana. Konstruksi bangunan gedung dapat dibagi lagi berdasarkan biaya dan tingkat teknologi yang digunakan. Gedung perkantoran, rumah sakit, dan mal adalah contoh konstruksi dalam skala tinggi, sedangkan ruko dan sekolah masuk dalam kategori skala menengah. Puskesmas dan sejenisnya termasuk dalam konstruksi berskala rendah. Biasanya, arsitek dan insinyur sipil bertanggung jawab dalam perencanaan konstruksi bangunan dengan penekanan pada aspek-aspek arsitektural. 2. Konstruksi bangunan perumahan atau residential construction. Membangun rumah bukan hanya tentang estetika, tetapi juga infrastruktur yang mencakup saluran air bersih, sistem pembuangan air, pasokan listrik, dan fasilitas penunjang lainnya. 3. Konstruksi rekayasa berat atau heavy engineering construction. Jenis konstruksi ini melibatkan proyek berat yang membutuhkan waktu lama dan anggaran besar, contohnya termasuk proyek bendungan air, pembangunan jalan tol, jembatan, terowongan, jalur kereta api, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. 4. Konstruksi industri atau industrial construction. Sebelum memulai proyek ini, perlu memenuhi persyaratan dan spesifikasi khusus agar bangunan sesuai dengan standar tertentu. Contohnya adalah pembangunan kilang minyak, pabrik kendaraan bermotor, atau proyek pertambangan. Contoh konstruksi. Di sekitar kita bisa menemukan berbagai contoh konstruksi bangunan, termasuk perumahan, rumah sakit, puskesmas, gedung perkantoran, gelanggang olahraga, apartemen, gedung sekolah dan kuliah, gedung pemerintahan, mal, pasar, jalan tol, gorong-gorong, bandara, stasiun kereta api, restoran, komplek pertokoan hingga rumah ibadah. Artikel ini diharapkan bisa membantu kita memahami konstruksi bangunan dengan lebih baik, terutama bagi mereka yang tertarik untuk menjadi insinyur atau mengejar studi di bidang teknik sipil. Konstruksi lebih dari sekadar tembok. Ia adalah proses yang kompleks yang membangun dunia di sekitar kita. Nah, Anda akan membangun atau membutuhkan jasa konsultan untuk membangun atau merenovasi? Silahkan jangan ragu untuk menghubungi saya, Windianti, sebagai penulis artikel ini. Insya Allah saya akan bantu Anda dari awal hingga akhir. Tekan pada teks, hubungi penulis atau nomor yang tertera di layar HP atau smartphone Anda untuk lebih detailnya.